Ini matofu manai. Lagu itu sering dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka merayakan hari raya kebesaran mereka, tentunya dalam rangka mengagungkan Tuhan mereka, teman-teman. Karena memang mereka beribadahnya itu ya jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi gitu ya, dengan memuja-muja Tuhan mereka. Jadi kalau ada orang Islam yang menyanyikan lagu tersebut, bahkan membanggakan lagu tersebut, ya jelas tasyabuh. Masuk hadis yang saya bacakan tadi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Atau mungkin memang benar perkataan Ustadz Abdul Somad bahwa dia itu antek Yahudi. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefria. Di subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi yang baru mampir, biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, Bapak Panji Gumilang kembali lagi memperlihatkan bahwa dirinya adalah seorang antek Yahudi. Setelah sebelumnya viral Bapak Panji Gumilang disebut-sebut sebagai antek Yahudi karena menyanyikan lagu Salam Yahudi, bahkan diprotes juga beberapa ustadz di Indonesia termaksud Ustadz Abdul Somad. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Aveno Salam Alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Setelah Panji Gumilang banyak diprotes orang karena menyanyikan lagu Yahudi di pondok pesantren, diajarkan juga kepada murid-muridnya, dinyanyikan juga di dalam masjid, ini banyak sekali yang protes, baik itu ustadz, ulama, bahkan orang-orang biasa mengatakan bahwa ini adalah bentuk kesesatan. Namun Bapak Panji Gumilang tidak berhenti menyanyikan lagu Yahudi. Baru-baru ini kembali lagi Bapak Panji Gumilang menyanyikan lagu Yahudi di sebuah acara wisuda yang ada di Al Zaitun. Panji Gumilang juga mengajak semua hadirin yang ada di sana untuk bernyanyi lagu Yahudi tersebut. Bahkan dia katakan lagu yang akan dia nyanyikan ini untuk menggantikan ucapan Alhamdulillah. Astagfirullah. Seharusnya dia mengucap Alhamdulillah tapi diganti dengan lagu-lagu Yahudi. Coba langsung aja kita simak videonya, teman-teman ya. Saya juga sudah melihat banyak yang mereaksi video ini. Langsung aja kita putarkan ya. Avenu Shalom Alaihim. Hamdalahnya saya ingin menyanyi tapi bersama-sama, menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini. Saya akan buka Mazmur, Zabur, nyanyian dari Nabi Daud. Siapa yang bisa ikuti? Ya, dia mengklaim ini adalah nyanyian Nabi Daud yang diambil dari kitab Zabur gitu ya. Nyanyinya begini. Ini matofu manai syefet akhim kamya. Begitu ya. Yang bisa ikuti. Ini hamdalahnya. Bisa ikuti katanya. Gembira. Karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan duduk bersama seperti ini. Ini ucapan hamdalahnya katanya. Jadi dia mengucapkan alhamdulillah dengan menyanyikan lagu-lagu Yahudi itu. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ini matofu manai syefet akhim gamya. Astagfirullah. Ini matofu manai syefet akhim gamya. Astagfirullahaladzim. Ini mato syefet akhim gamya. Ini mato syefet akhim gamya. Sudah segini saja. Itu hamdalahnya. Oh, itu hamdalahnya. Ya Allah. Ya, biasanya kan orang kalau menyampaikan pidato memang diawali dengan ucapan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah dan seterusnya. Tapi Bapak Panji Gumilang menggantinya dengan
ucapan orang-orang Yahudi. Hadis yang sudah sangat populer kita ketahui sebagai seorang muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Menyerupai yang dimaksud di sini tentu dalam ranah akidah, ibadah, ritual keagamaan. Seorang muslim menyanyi dengan ucapan-ucapan ketuhanan umat Yahudi, tentu itu sudah termasuk menyerupai kaum Yahudi. Atau mungkin memang benar perkataan Ustadz Abdul Somad bahwa dia itu antek Yahudi. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang melekat nilai-nilai keagamaan Yahudi di dalamnya, ya Al Zaitun ini. Tidak ada pondok pesantren yang mengajarkan lagu-lagu salam Yahudi kepada santrinya selain pondok pesantren Al Zaitun ini. Para wali santri, harusnya Anda sudah tahu bagaimana harusnya Anda bertindak. Sebagai seorang muslim, ini penting sekali kita ketahui bahwa berbahaya sekali menyanyikan lagu-lagu kerohanian umat agama lain. Ini syubhat yang rentan sekali mengantarkan kita untuk menjadi murtad. Penjelasannya ini dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Coba kita simak ya. Tentang menyanyikan lagu, meniru menyanyikan lagu seperti anggap saja lagu apa itu, haleluya, haleluya atau apalah itu, lagu-lagu orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang penuh dengan ketuhanan. Kalau dia nggak paham apa itu maknanya, apa itu artinya, atau dia menyanyikan gitu aja tidak ada sama sekali, maka itu saya kira tidak sampai ke murtad ya, tidak sampai ke murtad, tapi dihimbau untuk tidak dilakukan, karena ini bisa dikatakan syubhat. Orang itu lebih jauh dari hal-hal yang syubhat, lebih aman, lebih bagus. Jangan kita itu berbuat hal-hal yang syubhat, nanti dikhawatirkan masuk ke haram tanpa kita sadari. Tapi kalau dia tahu isi lagu itu dan dia meyakininya, enggaklah ada murtad. Lagu yang ada bentuk ibadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu isinya dan dia paham artinya dan dia meyakini itu, maka itu murtad. Tapi jika dia tidak paham artinya atau dia hanya menyanyikan begitu aja, niru tanpa ada keyakinan dalam hati, saya kira itu tidak sampai murtad, tapi dihimbau untuk tidak dilakukan. Ya, itu bahayanya ya. Awalnya mungkin tidak tahu ini lagu apaan ya, ikut-ikutan nyanyi, dan itu syubhat teman-teman. Tapi setelah tahu masih menyanyikan lagu itu, ternyata lagunya mengandung pemujaan kepada Tuhan selain Allah, ini bahaya, bisa menjadi murtad. Ini matofu Lagu itu sering dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka merayakan hari raya kebesaran mereka, tentunya dalam rangka mengagungkan Tuhan mereka teman-teman, karena memang mereka beribadahnya itu ya jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi gitu ya, dengan memuja-muja Tuhan mereka. Jadi kalau ada orang Islam yang menyanyikan lagu tersebut, bahkan membanggakan lagu tersebut, ya jelas tasyabbuh, masuk hadis yang saya bacakan tadi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Tapi Bapak Panji Gumilang tadi berdalih bahwa ini adalah lagunya Nabi Daud yang saya ambil dari kitab Zabur. Pertanyaannya, Pak, kitab Zabur yang mana yang Bapak ambil? Firman Allah yang ada pada kitab Zabur yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu nggak sama seperti apa yang ada sekarang. Kitab-kitab nabi terdahulu di masa sekarang itu udah dirubah-rubah oleh manusia. Hanya Al-Quran lah yang utuh sebagai kitab suci, murni sebagai kitab suci dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, teman-teman. Adapun kitab-kitab nabi terdahulu itu telah melalui perubahan-perubahan di tangan manusia. Jadi kalau Bapak Panji Gumilang berdalih, wah ini saya mengambil dari kitabnya Nabi Daud, kitab Zabur gitu ya. Bukan Pak, itu kitabnya orang Yahudi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-79 Allah telah memperingatkan mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Sampai 3 kali Allah ulang peringatannya dalam ayat tersebut. Kecelakaan yang amat besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab, lalu mereka katakan bahwa itu dari Allah. Kalaupun ada orang Islam yang memiliki kitab Zabur yang murni,
dia tetap tidak boleh mengambil dalil dalam kitab Zabur tersebut untuk mengamalkan sebuah ibadah. Karena sebagai muslim yang kita pegang saat ini ialah Al-Quran. Datangnya Al-Quran, datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW menutup ajaran nabi-nabi sebelumnya. Semoga video ini dapat memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.